Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan berkat Yesus kepada mereka yang bermurah hati. Allah telah memberikan Anda momen ini untuk beristirahat dan berdiam di hadapannya. Pejamkanlah mata Anda dan letakkan kepala Anda ke atas bantal. Bernafaslah yang dalam sehingga tubuh Anda tenang dalam tiap tarikan nafasnya. Undanglah hadirat Allah untuk melingkupi Anda ketika Anda bernafas. Inilah anugerah Allah kepada anak-anak-Nya, tempat di mana Anda beristirahat merasakan damai. Mari serahkan sukacita dan beban Anda kepadanya. Dan bukalah hati Anda kepada pengharapan dan penghiburan dari firman-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih-Mu tiada batasnya. Engkau tidak lupa untuk bermurah hati kepada mereka yang memanggil-Mu. Inilah aku Tuhan, ingin dekat kepada hati-Mu yang selalu bermurah hati. Matius 5 ayat 1 dan 7 berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ia berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Seseorang menyakiti Anda. Ia dengan sengaja melukai tanpa menyesali perbuatannya. Anda pun terbakar amarah. Boleh jadi inilah bagian tersulit dalam hidup Kristiani. Mengampuni yang tak pantas diampuni. Bermurah hati ketika kita ingin membalas dendam. Namun, Yesus mengingatkan kita, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita telah mengalami belas kasihan terbesar dari Allah ketika Ia memikul dosa-dosa kita di salib. Setiap kepedihan yang kita rasakan telah ditanggung-Nya, seolah-olah itu memang rasa sakitnya sendiri. Kita sendiri telah mendapatkan pengampunan-Nya karena kemurahan hati-Nya. Bermurah hatilah, demikian Ia menasehati kita, sebagaimana Engkau telah menerima kemurahan hati. Ketika kita berbuat demikian, kita mengikuti sifat Allah yang bersuka karena belas kasihan. Kita mengalami berkat pengampunan, yakni dosa yang dikalahkan karena Kristus yang menang dalam hidup kita. Mintalah Tuhan mengingatkan Anda akan kemurahan hati yang Ia tunjukkan pada Anda. Ketika kebenaran itu memasuki hati kita, kita pun dapat mengasihi mereka yang menyakiti kita, dan kita pun dapat sembuh.
Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah itu dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Bapa, belas kasih dan cinta-Mu telah ada dari dahulu kala. Tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Ampunilah semua dosaku. Aku merendahkan diriku di depan tahta kasih karunia-Mu. Tuhan Allah, berkatilah aku dengan belas kasih-Mu ketika aku merenungkan bagaimana aku memberikan berkat ini pada orang lain. Ingatkanlah aku akan orang-orang yang kepadanya aku bisa bermurah hati. Ibrani 2 ayat 17 berkata, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, betapa luar biasa karena Engkau bermurah hati. Terima kasih karena Engkau tidak memperlakukanku karena dosa-dosaku, tetapi Engkau memberkatiku lagi dan lagi ketika aku percaya dalam Yesus Kristus. Biarlah hidup dan perbuatanku ditandai oleh kemurahan hati yang kuterima. Di dalam nama Yesus. Amin.